Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Paranormal Sensitive Mega. Halo, apa kabar semuanya teman-teman PSM? Semoga kalian baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini temanya kita masih hijrah dan di episode yang ketiga. Nah, di sini ada ekstranya nanti di akhirnya, di akhir ujung cerita ini. Saya akan sedikit berbagi tentang apa ya, mungkin ramalan ya. Enggak juga sih ramalan, nanti saya dihujat, dibully lagi. Ramalan katanya mendahulukan Tuhan. Mungkin bisa disebut dengan membaca pikiran alam. Alam punya pikiran juga ternyata ya. Oke, kita lanjut ya. Di episode yang kemarin itu kan aku dibawa di pengadilan Allah, dan kali ini temanya aku dibawa oleh dua malaikat. Nah, langsung aja kita lanjut di cerita berikut ini. Oke. Nah, pada akhir November 2019, nah, aku bermimpi seperti biasa. Aku tidur berdoa dengan cara yang diajarkan Rasulullah lagi. Aku ulang lagi. Tanpa aku sengaja ya, aku meminta gitu. Mimpi seperti itu lagi, tanpa disengaja. Nah, tiba-tiba aku baca bismika Allahumma ayah wa bismika ahmud. Lalu kedua baca qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq tiga kali, terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 3 kali, terus sama sholawat nabi 3 kali, terus diakhiri dengan ayat kursi. Lalu aku berdoa, lalu aku tiupkan doaku seperti itu. Terus aku memohon nama Allah, ya Allah berikanlah aku perlindungan jasmaniku, rohaniku, jasmaniku, jiwaku, ragaku, dan batinku. Seperti itu, aku lupa doanya, yang jelas seperti itu. Nah, setelah itu sampai waktu batas yang engkau tentukan, lalu aku tiup, lalu aku muka lagi, gosok ke seluruh badan seperti itu, dan aku tidur lagi madep sebelah kiri. Tidak henti-hentinya antara sadar dan tidak, aku langsung dari hidung keluar cahaya dari hidung. Terus aku keluar ada seperti cahaya dari hidung. Tiba-tiba itu aku melihat diri aku lagi, dan aku melihat badan aku lagi. Dan disitu aku menangis lagi. Apalagi mimpi ini, aku bertanya gitu. Terus aku tiba-tiba ada malaikat dua lagi yang sama, tapi ini dia tidak membawa senjata. Dia hanya mengulurkan tangannya begini. Aku disuruh ikut, dituntun. Aku bilang, tunggu, aku mau ngucapin perpisahan dengan ragaku. Terus kali ini diizinkan sama dua malaikat itu. Lalu aku bilang, wahai ragaku, katakanlah kepada saudaraku, kepada adikku, mamaku, berikanlah tanda, jangan pernah meninggalkan sholat apapun itu, karena akan ada siksaan api neraka, siksaannya, dan ada timbangannya. Aku ngomong seperti itu, terus aku pergi bersama malaikat seperti biasa. Jaraknya cepat sekali. Terus aku dibawa cepat sekali ke lorong-lorong. Aku nggak tahu lorong apa itu. Dan di situ aku melihat ada malaikat namanya Malik, yang seperti kayak raksasa, kayak Hulk. Malaikat Malik Hulk yang aku lihat. Lalu malaikat itu berkata, wahai Malik, aku titipkan, misalkan contoh, Mega binti Pulam kepadamu, tugasku selesai. Lalu dua malaikat itu pergi meninggalkan aku. Lalu aku dibawa sama Malik ke suatu tempat, aku nggak tahu apa itu neraka. Cuman aku dengar, ya Malik, aku titipkan Mega misalkan binti Pulam, aku serahkan, tugasku selesai. Seperti itu. Lalu dua malaikat itu pergi.
seperti itu. Terus malaikat Malik itu badannya koker, gagah seperti Hulk, tapi badannya nggak hijau tentu seperti kulit biasa gitu, cuman kan wajahnya yang nggak begitu enak dilihat ya, namanya juga penjaga pintu neraka, nggak ada serem, nggak ada bagus-bagusnya mukanya ya. Tapi beliau membawa aku ke suatu tempat, kalau aku bilang hukuman gitu loh. Lalu aku dihukum, aku nggak tahu apa itu. Tiba-tiba ada satu lagi yang bagian penyiksaan, mukanya serem, mungkin iblis, tapi iblis yang diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa hamba-hamba Allah yang di jalan yang sesat gitu loh. Aku nggak tahu jenisnya apa itu, apakah itu iblis, setan, pokoknya yang jelas mukanya tidak enak dilihat. Nah, di situ ada sebuah rantai yang miring begitu. Nah, itu bisa diputer kayak kali apa sih ya, kayak kali buat mancing ikan tapi yang besar. Tapi di situ ada rollnya gitu, rollnya itu bisa turun naik gitu, ada tiangnya gitu. Jadi umpannya itu kita gitu loh, manusia gitu loh. Nah, nanti di bawahnya itu adalah air panas yang mendidih. Nah, di situ aku ditaruh di situ. Malik bilang eh eh, titip dia gitu. Terus persiapkan dia. Seperti itu, persiapkan dia. Titip dia, persiapkan dia. Nah, setelah itu aku dipersiapkan, tiba-tiba aku telanjang, aku sudah berada di ikatan rantai keliling. Terus aku nangis. Aku bertanya kepada diri aku, ya Allah, selama ini aku bertobat kepadamu, Engkau belum bisa menerima tobatku. Aku bilang gitu. Aku menyadari dosa apa yang besar yang tidak bisa Engkau maafkan. Aku sadar, aku mengakui aku salah. Aku mengakui semua dosa yang telah aku perbuat, dosa besar yang telah aku perbuat. Aku telah membunuh darah dagingku. Aku mengaborsi anakku. Nah, di situ aku menyadari dosaku, sebuah pengakuan dosa yang besar terhadap Allah. Disitulah aku dihukum. Lalu si tukang hukuman ini nunggu perintah dari Malik. Jika Malik bilang ceburkan, diceburkan. Lalu tiba-tiba aku diceburkan di api, di kayak air rebusan yang mendidih. Kulit aku melepuh, menyelutut, semua tinggal tulang. Pas mau diputar ke bawah, aku pasrah. Aku terima salahku, dosaku. Apa yang aku perbuat inilah dosaku yang Allah tidak bisa memaafkan. Lalu diputar, lalu dicemplungkan. Tapi aku masih, alhamdulillah, aku masih rasa sakit itu, rasa ketakutan itu, aku hilangkan dengan cara bertakbir, dengan cara aku pas dicemplungkan cepat sekali, aku langsung Allahu Akbar, melucut semua dagingku. Merasa sakitnya, bagaimana rasa sakitnya kita direbus matang-matang, hidup-hidup di dalam api, di dalam air yang menggolak-golak yang masih mendidih, tinggal tulang belulang. Lalu disambungkan lagi, pas dicemplungkan Allahu Akbar, aku langsung diangkat lagi, utuh lagi. Aku dicemplungkan lagi, Allahu Akbar, aku diangkat lagi. Ya Allah, aku bilang, ampunkanlah semua dosa yang telah aku perbuat. Ampunkanlah semua dosa yang pernah aku lakukan. Aku mengaku salah. Dan aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang pernah aku lakukan lagi. Aku janji, aku bertobat. Aku bertobat dengan sungguh-sungguh. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri aku lagi dengan baik lagi. Aku bilang seperti itu. Dan akhirnya
Aku dicemplungin lagi sampai keempat kalinya, dan keempat kalinya aku di stop. Setelah aku di stop di api neraka itu, aku dikembalikan lagi utuh lagi. Lalu Malik laporan kepada siapa aku nggak tahu. Malik pergi, lalu mendapat kabar mungkin, aku nggak tahu. Terus Malik bilang sama yang penyiksa ini, persiapkan dia untuk berganti. Dia bilang persiapkan dia, lepaskan dia, maksud aku lepaskan dia. Setelah dilepaskan, setelah itu barulah muncul Malik membawa aku pergi dan dititipkan kembali kepada kedua malaikat itu. Nah, kedua malaikat itu datang. Aku nggak tahu Malik manggil malaikat itu apa. Aku titipkan Mega kembali kepadamu, seperti itu intinya. Terus malaikat itu membawa aku ke suatu tempat, di mana tempat itu pemandian untuk membersihkan kotoran-kotoran yang dari siksaan api neraka itu. Nah, tiba-tiba malaikat dua itu mempersilahkan aku masuk ke dalam permandian. Dia tidak bisa ikut masuk karena tidak boleh. Mandilah di sana. Aku tanpa bertanya apapun, aku mandi. Nah, setelah mandi, sungai seperti sungai yang luas, yang airnya mengalir deras sekali, dan di sana cuma ada aku. Lalu aku dikasih jubah baju hitam. Lalu aku sudah selesai mandi. Lalu tiba-tiba aku keluar, aku memanggil malaikat. Terus aku udah selesai, terus aku buka pintu, terus malaikat bilang, iyalah roh, ayo pergi, gitu intinya. Iyalah roh, ayo pergi. Nah, setelah pergi aku pergi dibawa malaikat itu. Nah, tiba-tiba muncullah cincin nongol, yang talinya itu kayak dari akar yang udah kering, akar pohon yang udah kering, hitam talinya di sini. Terus ada batu merah hitam, itu api neraka. Itu melekat banget dan tidak bisa aku lepas. Nah, aku tanya malaikat itu, kenapa aku dikasih cincin ini? Apa maksudnya? Aku bilang, itu menandakan Kak bahwa kamu pernah ke neraka. Aku kaget dong. Astagfirullahaladzim. Terus aku dititipkan lagi, wahai Ridwan, aku titipkan Mega binti pulang padamu, tugasku selesai. Lalu Ridwan pun menyuruhku masuk dengan mengucap Assalamualaikum wahai surga. Aku menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak percaya aku bisa ada di taman surganya Allah. Di situ seperti apa yang di Al-Quran, semuanya terjelas ada bahwa petunjuk hidup kita ini adalah Al-Quran. Semuanya nyata. Apa yang Allah janjikan itu nyata, dan apa yang Quran itu katakan itu benar, bahwa ada taman surga. Dan akulah saksi hidup yang pernah bertemu di sana. Aku belum mati, tapi aku diberikan kesempatan untuk bisa melihat. Lalu setelah aku masuk ke taman surga, lalu tiba-tiba ada bapak-bapak, kayak pakaiannya kayak sunan gitu, kayak Sunan Kalijaga gitu, putih-putih, pakai sorban, berjenggot putih, cahayanya yang putih,
mengantarkan anak kepadaku, anak laki-laki itu bilang, "Umi," aku memeluknya, "kamu siapa?" Aku sampai meluk, "Kamu siapa?" "Kamu ke anakku yang aku aborsi." Dia diem aja, dia nggak mau berkata apapun itu. Anak yang diaborsi itu akan hidup di surganya Allah. Aku bilang, beda surga. Aku bilang, yang mana yang lain ya? Aku minta maaf. Aku cuman bilang, aku minta maaf atas kesalahan Umi. Umi akan menebus semua dosa yang Umi perbuat. Katakanlah yang lainnya. Umi mau bertemu, walau hanya sekejap. Tapi anak itu tidak cerita apa-apa. Tidak mencerita apa-apa. Lalu dia pergi lagi. Aku masih penasaran di mana anak-anakku yang lain. Aku pergi naik. Ada tangga, beberapa tangga. Aku naik lagi. Tangga pertama. Tangga pertama itu dijagat. Itu surga. Aku nggak bisa masuk surga level pertama. Itu nggak bisa. Terus kata malaikat bilang, la hana enta mafi hana. Aku nggak tahu ngomong apa. Yang jelas aku tidak boleh datang ke sini karena belum cukup amalanku. Jadi turunlah dan belajarlah, katanya seperti itu. Aku masih kurang percaya apa itu kan yang di dalam itu, aku nggak ngerti. Terus aku naik lagi ke lantai 2. Belum nyampe anak tangga yang keberapa gitu, udah dicegat sama 2 malaikat yang megang panah sama yang megang pedang di sini. Nah, aku diusir lagi. Nggak boleh, katanya. Turun ke bawah, belajar di bawah. Dia bilang gitu amalanku. Jadi ada kasta-kastanya, ada level-levelnya gitu. Kalau amalan apa yang pernah kamu yang pernah kamu amalkan waktu di dunia, yang apa yang kamu pelajari di dunia tentang agamamu. Nah, di situ nanti akan ada level-level. Kalau imannya, maksudnya imannya yang masih seumur jagung, mungkin akan ditaruh di tempat kayak kita balai gitu, balai pelatihan untuk belajar. Yang belum punya rumah di surga, misalkan yang belum punya rumah di surga, itu biasanya ada tempat yang belajar, kayak ada Siti Fatimah di sana yang mengajarkan ngaji gitu kan. Terus juga ada ada rasul-rasul, mungkin ada nabi-nabi di sana, aku nggak tahu ya. Aku lihat di sana mereka juga seperti kayak ada tempat untuk ibadah gitu loh. Ada masjid di sana yang mengajarkan mengaji. Pokoknya mereka di sana semuanya mengaji. Walaupun kita nanti sudah meninggal, tapi tetap kita belajar mengaji di sana, di taman surganya Allah. Dan aku lihat-lihat di sana juga seperti itu gitu loh. Nah, mungkin amalan aku belum cukup banyak, jadi aku suruh belajar lagi. Aku nggak boleh naik lagi ke atas. Aku masih penasaran di mana anak-anakku yang pernah aku aborsi itu. Terus setelah itu aku muter-muter di taman-taman itu aja. Aku muter-muter, aku melihat pemandangan yang begitu begitu indah sekali. Mau makan apa, di situ sudah tersedia. Mereka dilayani semuanya oleh wanita-wanita cantik, laki-laki yang cantik, yang dimana tidak adalah usia-usia tua. Semuanya dewasa-dewasa, sama usia wanita, malaikat, perempuan yang bersayap, malaikat juga ada di sana. Dan aku aku bersyukur aku bisa berada di sana. Aku bersyukur sama Allah. Beliau sudah mau menempatkan aku di sana gitu loh. Dikasih untuk kesempatan untuk aku bisa bertobat dengan baik lagi, dengan belajar dengan baik lagi tentang agamaku gitu loh. Nah, itulah ceritaku di perjalanan uh, di perjalanan spiritualku gitu loh. Aku bersyukur banget sama Allah. Nah, buat kalian, jangan pernah suka berbuat maksiat apapun, apalagi perempuan di sana yang suka mengaborsi anak. Sudah, hentikan, stop, karena dosa itu dosa yang besar yang Allah tidak bisa maafkan. Dan bagaimana siksa api neraka itu pedih sekali. Aku nggak bohong, walau aku hanya dalam mimpi, tapi itu buat aku nyata gitu loh.
Nah, setelah aku mimpi-mimpi itu, aku tidak pernah lagi untuk mau melakukan kejahatan di muka bumi ini. Aku selalu memberikan kehangatan kepada bumi. Bumi juga kita harus jaga gitu loh. Jangan sampai bumi ini kita yang pijak, kita kotori gitu loh. Kita harus menjaganya biar alam juga tidak murka terhadap kita gitu loh. Sekarang aku prihatin juga lihat lihat bumi ini, alam ini seakan marah gitu, murka gitu loh. Setiap aku balik ke Indonesia, yang aku lihat itu kemurkaannya para manusia itu sendiri. Aku sedih. Bahkan di tahun 2021 itu, alam dan manusia itu seperti kekacauan manusia itu sama halnya kekacauan alam gitu. Bagaimana kalian memperlakukan alam itu dengan baik? Bagaimana memperlakukan alam itu dengan sehat gitu loh. Kalau misalkan kalian memperlakukan sesama manusia itu udah jahat, kriminal gitu, nah alam pun akan murka. Alam pun sama seperti halnya manusia gitu loh. Jadi buat kalian, tolong perlakukanlah alam dengan baik sebagaimana mestinya gitu loh. Contohnya, banyaklah berbuat kebaikan kepada setiap manusia, saling menjaga satu sama lain, silaturahmi, tidak ada peperangan, perselisihan, pertengkaran. Mungkin ada soalnya seperti itu, tidak ada yang bisa mulus, tetapi setidaknya hindarilah gitu loh. Harus harus baik, harus bersikap baik gitu terhadap sesama, saling menolong gitu loh. Aku lihat di pemerintahan seperti ini kayaknya sulit sekali gitu loh. Nanti akan ada lagi pergesekan bumi, pergesekan tanah, terus ada lagi nanti Lapindo kedua gitu loh. Lapindo kedua muncrat gas, terus dari sungai ada apinya gitu, seperti itu. Ini fenomena banget buat aku, tapi ini akan terjadi di 2021 dan banyak ada juga beberapa artis yang eh eh, bunuh diri itu ada nanti, terus juga ada lagi oh pergesekan alam dari Jawa Barat ke selatan itu akan menimbulkan eh, sebagai eh, aku nggak tahu ya apa itu tsunami atau itu banjir bandang, aku nggak ngerti, yang penting ada pergesekan antara Jawa Barat dan selatan itu akan bergesek sehingga akan menghasilkan gempa, ada juga gempa nanti, dan ada juga eh, tsunami, aku nggak tahu dari isu tsunami atau apa, yang penting ada gelombang air yang besar nanti, dan setelah itu juga nanti ada eh, eh, mutilasi, orang diculik, terus dimutilasi leher, kepalanya juga ada, terus eh, aku melihatnya, yang aku takutkan itu adalah gunung meletus. Nah, gunung meletus itu banyak korban. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudaraku di sana. Ada 2 gunung yang meletus. Aku takut sekali, tapi semoga itu tidak terjadi. Ada dan salah satu politikus yang diculik lalu dimutilasi palanya. Aku mohon jangan ya Allah, aku mohon jangan. Semoga terjadi ya Allah. Marilah kita berdoa istighosah bersama, mendoakan alam biar tidak murka. Mungkin bagi yang tidak sensitif mungkin normal, ini hanyalah bencana alam biasa, tetapi petir yang menyambar lagi itu ada korbannya lagi yang meninggal lagi nanti di tahun 2021. Aku sedih banget lihat alam ini. Kalau aku di Indonesia
aku sempatkan meditasi dan ngobrol kepada Ibu Bumi agar tidak untuk terjadi setiap bencana. Tapi beliau bilang, hanya Allahmu yang bisa menghentikan ini. Semoga kalian tidak perlu mempercayai saya, tetapi setidaknya ini hanyalah sebuah cerita yang aku lihat di kepala aku, di gambaran aku, di vision aku. Semoga tidak terjadi sama sekali. Aku berdoa, aku berharap semoga tidak terjadi di dunia kehidupan yang nyata. Nah, bagi teman-teman, pesanku adalah satu, ayo mari berbuat kebaikan dengan sesama. Dan bagi perempuan yang di sana yang masih belum menutup aurat, ayo mari menutup auratnya. Jauhkan zina, jauhkan pelakor, jangan pernah, biar walaupun kalian cantik, jangan pernah menjadi seorang pelakor, karena uang yang kalian hasilkan adalah tidaklah halal dan dimakannya akan menjadi sebuah penyakit. Buat aku, tolong sadarlah kalian semuanya, aku mohon. Dan untuk kalian para laki, nafkailah keluarga kalian dengan rezeki yang halal. Carilah uang yang halal, berapapun itu, sekecil apapun itu akan berkah dalam keluargamu, dalam anak-anakmu nanti tumbuh besar, sangat berpengaruh kehidupan anak-anakmu. Dan janganlah memakan uang yang bukan hak milikmu. Percayalah, badanmu akan disayat-sayat. Aku akan ceritakan bagaimana siksaan api neraka itu di episode selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungan dan supportnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi kalian yang sudah subscribe dan like, terima kasih. Dan aku mohon sekali lagi untuk kalian yang berbuat maksiat, cukup hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.